Kita sering bermimpi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun, tanpa peningkatan literasi yang signifikan, visi tersebut hanyalah angan-angan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. Jika tenaga kerja kita hanya mampu melakukan pekerjaan rutin yang bersifat administratif atau manual, daya saing Indonesia di pasar global akan terus tergerus oleh otomasi dan kecerdasan buatan. Literasi adalah jembatan antara potensi yang melimpah dan kemajuan yang nyata. Tanpa membaca dan memahami, kita tidak sedang membangun ekonomi. Kita hanya sedang menunda ketertinggalan. Lantas, apakah kita harus kembali ke masa lalu untuk mencapai semuanya? Indonesia dianggap sebagai salah satu negara kita akan coba melihat seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibanding minat baca masyarakat Indonesia. Langit pucat bumi berdebar, anak muda menggenggam semangat, membawa doa di dada yang sabar. Oh Surabaya, tanah berani, tempat nyala jiwa tak mati. Asam Mesiu jadi saksi, tumpah darah untuk bumi pertiwi. Mesiu saksi, tumpah darah untuk Oke. Boleh. Nyari buku. Gue sih udah seminggu di sini. Nggak ketemu-temu juga tuh buku. Lah, kamu siapa? Kok bisa di sini? Mau kembali ke masa depan kan? Gak kan bisa. Gue juga udah seminggu di sini. Kamu udah seminggu di sini? Kok bisa? Terus tempat ini... Sebentar. Ini gimana sih maksudnya? Kasih tahu nggak ya? Malas ah. Tunggu dong, kamu harus jelasin dulu ini gimana. Kita ini di mana? Apa sih berisik banget sih? Ya udah deh, aku ceritain. Kau belajar banyak hal dari memperhatikan sekitar. Pernah kau ditagih malaikat? Kalau gitu, kita pulangnya gimana? Kamu udah seminggu di sini kan? Dan kamu masih nggak tahu cara pulang gimana. Terus aku gimana? Kok bisa pulang gitu? Kita tetap di sini. Coba aku inget-inget. Jadi seminggu yang lalu itu, setelah aku baca buku itu tuh, aku dengerin musik pakai earphone gitu. Terus tiba-tiba musiknya berubah deh, jadi kayak musik tempo dulu gitu. Terus setelah aku keluar, semuanya jadi berubah, jadi kayak masa lalu. Ih sama tahu. Aku juga setelah baca buku itu, aku
keluar, terus aku pakai earphone dan musikku juga tiba-tiba berubah sendiri, kayak lagunya lagu-lagu tempo dulu gitu. Dan setelah aku lihat sekeliling, sama kayak kamu tahu, kayak semuanya bener-bener kayak berubah. Bentar, artinya kita mulai ngerasain ada yang aneh pas di pasar itu gak sih? Gimana kalau kita kembali lagi ke sana? Siapa tahu ada petunjuk gitu gimana cara buat pulang, ya gak sih? Ada jual itu novel saya itu dapat yang judulnya tuh janji dari dia. Udah habis. Udah habis ya? Iya. Jadi om novel-novel lain tuh. Dah ada. Udah ada ya om. Dah ada lagi. Aduh, ini kemana sih? Kamu ngeluh aja dari tadi. Ayo jalan lagi lah. Siapa yang ngeluh? Kamu gak lihat nih, tiketnya ada di mana? Ya jalan aja lagi. Untung kamu datang. Sih gimana? Kamu datang kepada orang yang kamu mencari jawabannya. Jawabannya ada di dalam buku. Silahkan kalian temukan 5 pusaka. Kemudian lakukan hal tersebut. Ingat, waktu kalian itu hanya sampai batas azan maghrib selesai. Semuanya ada di dalam. Pertama, selalu hormati dan bantu tetanggamu. 2. Selalu lindungi yang lemah dan teraniaya. 3. Senantiasa jujur dan tidak pernah mencuri. Kita harus keluar deh. Kita harus lihat ini benar berhasil